Sekarang kita berandai-andai lagi nih. Kalau Putau nggak ada di bumi, dia masih kecanduan nggak? Masih pasti. Sama daftar G. Daftar G itu Dumolit, Dum Titik, Dum Sobek, Rohypnol, Megadon, BK, Nipam itu lah kan ya? Gengnya tuh ya, daftar G. Ya. Nah kita berandai-andai lagi nih kan. Misalnya daftar G-nya nggak ada, masih kecanduan nggak dia? Masih sama ganja. Oke. Ganja nggak ada di bumi mbak, masih kecanduan nggak? Masih sama alkohol. Alkohol nggak ada nih di bumi, dia masih kecanduan nggak? Masih sama spidol, thinner, bensin, ibon. Oke, nah jadi gini ya, yang tahu kita pakai apa itu hanya mata dan fisik kita dan brain. Saya pakai Putau, saya pakai sabu, saya pakai cimeng, saya pakai ecstasy. Tapi yang mendiman untuk saya getting high itu psychological saya. Nah itu dia nggak pernah tahu bedanya. Dia cuma berespon aja, menyesuaikan apa yang ada di kepala kan, neurotransmitter itu kan, iya, dia hanya menyesuaikan itu. Jadi sejauh tingkat psikis getting high-nya nggak dapet, dia akan cari getting high yang lain. Makanya setiap pecandu yang udah dalam pemulihan, rata-rata kalau misalnya drugs-nya hilang, dia akan cari tingkat getting yang lain. Pasti lari pertamanya love, pasti itu. Nah, sama pasangannya, dia pasti akan mengeluarkan perilaku adiksi yang sama. Mengontrol, menggurui, obsesi, kompulsif. Gitu. Nah, saat itulah biasanya Tommy akan merefer kepada saya ya, si friends. Ketika sudah mulai ada obsesif, controlling. Nah, biasanya Tommy itu, Tommy ini termasuk rekan yang sering merefer saya dengan semua detailnya. Asli dia perfeksionis. Dia akan memberikan segini data pada saya, dia siapapun klien atau teman gitu misalnya, dia akan refer. Jadi mbak, dia perilakunya kayak gini. Kalau udah ke saya, biasanya saya sih udah tinggal udah masalah relationship-nya gitu ya. Tapi berelasi dengan mereka mantan addict, ya kan, mantan user gitu. Ini ke bawah-bawah maksudnya Tommy gitu loh, ya dalam relationship ya Tommy ya. Keinginan dia untuk mengontrol, keinginan dia untuk merasa bahwa ini semua ada dalam ininya dia, dalam kontrolnya dia, itu yang kebawa ya ternyata dalam relationship. So it's hard dong Tom. Sebenarnya gini, kita nggak mau give up hope, ya kita nggak mau patah arang lah gitu istilahnya sama mantan pecandu gitu ya. Karena gini, Tommy sendiri sudah sober berapa lama Tom? 20 tahun bukan? Iya, 98 berhenti. 98 berhenti. Orang lagi kerusuhan dia berhenti. Habis sidang umum itu saya ingat. Habis sidang umum. Pergantian presiden. Ya mesti dirayakan tuh dia. Jadi sekian 20 tahun dia berhenti, dia menikah, dia sudah punya anak 2 sekarang. Dua-duanya jagoan. Dua-duanya jagoan gitu, dan terus ini kayak misalnya kita lagi hangout nih, ini ya simple gitu, kita lagi ngobrol apa gitu berdua Tommy. Saya pesan minum, Tommy nggak akan nyentuh minum sama sekali. Dia bisa datang, dia minum Coca-Cola, dia minum air putih, apapun itu. Tapi dia santai, dia bilang nggak apa-apa mbak, lu minum aja. Nah gue kadang-kadang suka oblivious kan, kita nge-wine yuk, brek gitu kan Tommy. Oke. Dia ngeliatin aja. Segitunya sih friends gitu ya. Tapi untuk bisa ngelewatin apa yang dilalui sama Tommy, dia juga give up a lot of things loh. Dengan mengakui bahwa dia itu powerless terhadap adiksinya. Jadi nggak, justru yang makin kepedean malah makin susah ya Tom ya sebenarnya. Betul. Berhenti dari adiksi itu sebetulnya yang paling krusial itu nge-breakdown denial. Dan itu krusial banget karena itu buat saya ngelihatnya untuk beberapa orang itu foundation recovery itu adalah seberapa jauh dia hancurkan denialnya. Tembok denialnya itu mesti hancur gitu loh. Jadi dia harus benar-benar tahu bahwa dia fed up. Denial ini bukan mentok ya. Jadi denial bukan mentok, dan denial bukan asal apa sih namanya mencari alasan ya. Denial is not like that loh. Bukan jerah juga dibilangnya gitu loh. Denial tuh penyangkalan diri sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya bilang gue bisa berhenti kapan aja gue mau,
umur gue masih cukup, mungkin nanti gue di usia 40 gue berhenti gitu ya. Nah itu kan denial yang simple. Terus oke, gue punya masalah nih ya sama kecanduan, tapi kayaknya gue nggak perlu sebuah program gitu, atau nggak gue nggak perlu orang lain untuk bantu gue gitu loh. Nah jadi denial yang kayak gitu juga harus di breakdown. Terus denial klasik yang tadi saya bilang, misalnya saya bisa berhenti di hari Senin, saya mau berhenti, tapi gimana saya mau berhenti kalau keluarga nggak dukung saya? Itu kan denial juga gitu ya. Jadi artinya kalau saya melihatnya perilaku ini namanya jadi approval seeking gitu. Kenapa lo berhenti untuk orang lain gitu kan? Nah, harusnya lo berhenti buat diri lo, dan pada akhirnya nggak peduli apakah orang lain itu berasumsi hidup lo sudah menjadi baik atau tidak gitu. Karena yang mengukur hidup lo baik apa enggak pada akhirnya diri kita sendiri nantinya kan gitu kan, dan orang lain nggak akan menikmati itu gitu loh. Nah terus dan juga mungkin banyak orang yang denialnya itu memang pengen apa ya, you not own your mistake gitu. Lo tuh harus bisa merangkul kesalahan lo juga kan di satu sisi. Karena yang gue belajar waktu lagi sama teman-teman di BNN ya, BNNP DKI terutama, gue belajar bahwa kan itu gue kan membantu pasca rehab ya, itu programnya pasca rehab BNNP pada waktu itu. Jadi yang gue pelajari gini Tom, kan gue pernah bertanya gitu ya kepada mereka yang user segala macam, masih banyak yang denial, pada bilang ya orang tua gue nggak mendukung, orang tua begini. Ada yang orang tuanya baik-baik tetap juga nggak bisa gitu ya, support system kayak apa juga ini nggak bisa gitu ya. Pada akhirnya memang jawaban dari teman-teman yang di BNNP dan mereka yang udah sober lama sama kayak lo gitu ya, mereka semua bilang nggak bisa mbak, lo mesti ngandelin diri lo sendiri. Terlepas dari mau dunia lo baik atau buruk gitu, lo nggak boleh jadiin itu pegangan gitu kan, but yourself. Makanya tadi gue bilang denial itu krusial banget di awal-awal pemulihan gitu. Jadi semakin kita bisa mengelaborasi seberapa besar denial kita, tingkat penerimaan kita bahwa kita itu powerless itu kan semakin tinggi gitu. Nah, ini kita ngomongin masalah kontrol ya. Ada afirmasi nih, gue seneng banget sama afirmasi soalnya. Afirmasinya bilang gini, ini kontrol nih, tentang kontrol ya. Semakin tinggi keinginan saya, maka semakin rendah tingkat kedamaian hati saya. Semakin tinggi keinginan saya, semakin rendah tingkat kedamaian hati saya. Tetapi semakin rendah keinginan saya, semakin tinggi juga kedamaian hati saya. Ini kan sebetulnya masalah letting go, ya kan? Nah jadi kalau kita mau recovery, lu mesti lepasin semua kontrolnya, mesti lepasin semua ide-ide lamanya. Ide-ide lama tuh ya, gue bisa berhenti. Ya itu tadi semua yang gue bilang tuh semua ide lama yang pecandu pasti punya, tetapi mungkin detail tiap orang pasti beda-beda. Oh my God. Detail tiap orang pasti beda-beda. Misalnya gue pernah nyolong, pecandu lain juga pasti pernah nyolong, gue pernah nipu gitu. Tapi mungkin gue nyolong dengan cara kasar, dia nyolong dengan cara halus gitu kan, sama-sama nyolong gitu kan. Tapi mungkin detailnya aja berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau denialnya ini udah ke breakdown, dia pasti akan jadi kayak gelas kosong nanti. Nanti itu segala macam hal baik itu akan masuk, pasti gitu. Nah, kalau denialnya belum di breakdown, dia pasti akan sulit untuk powerless. Misalnya gini ya, misalnya aku udah 5 tahun berhenti, kayaknya minum nggak apa-apa, still control. Buat gue ngeliatnya itu still control gitu loh. Nggak bisa lo sekali lo bilang lo powerless dan lo admit gitu kan, dan lo mengakui gitu ya bahwa lo powerless, selesai. Jadi selama 20 tahun ini lu memang selalu mengakui bahwa lu powerless over it, like every single time. Powerless, pasti. Begitu gue ngerasa powerful, unmanageable pasti hidup gue. Karena afirmasi yang gue bilang tadi, akan semakin rendah tingkat kedamaian hati gue. Ya kita gini deh mbak, semakin kita misalnya gini, gue pengen banget itu barang, nafsu banget, nggak damai deh satu hari itu. Iya. Rese banget. Iya kan? Dipikirin nguprak gila. Ini kok harganya yang ini mahal, dicari lagi. Iya. Tapi begitu lo pikir udahlah, mungkin udah nggak ada, di let go kan, kedamaian hatinya naik. Nah jadi gitu. Oh gitu. Jadi ya gitu. Jadi ya apa? Gue selalu kayak misalnya tadi lu cerita, kalau misalnya lu lagi minum, lu tiba-tiba nge-wine gitu, kayak kita terakhir dulu kan sempat lu nge-wine gitu ya. Tapi kalian cuekin gue nge-wine botol sendiri, hancur. Nah, ya itu gue selalu berpikir bahwa ya satu gue powerless, yang kedua live and let live.
hidup dan biarkan orang lain hidup dengan caranya dia berhasil. Gue nggak berhasil dengan cara itu. Kemarin udah nyoba bertahun-tahun berantakan. Jadi sekarang gue pakai cara gue yang berhasil. Makanya gue live and let live. Gitu. Jadi ya begitu cara gue. Makanya gue bilang yang pertama denial dulu deh, yang penting mesti di break. Begitu denialnya ke break, dia pasti akan minta tolong. Dia pasti akan terima bahwa saya butuh bantuan, saya butuh, nggak tahu, mungkin program rehabilitasi kali, saya butuh psikiater, saya butuh psikolog, baru dia bisa kebuka. Tetapi bisa do something. Tapi kalau denialnya nggak ke breakdown, nggak akan pernah dia minta bantuan. Oh my god, that's a breakthrough though. Buat siapa aja yang ngedenger ini gitu, ini bisa ngebantuin banget ya. Kalau apalagi kalau kamu masih gitu ya hari gini masih berhubungan dengan perilaku adiksi gitu. Jadi mulai dari tadi abuser ya, Tommy udah ngejelasin mengenai abusernya sampai adiksi. So how you need that gitu. Jadi kembali lagi kalau emang lo bener-bener mau gitu ngadepin ini, lo mesti mengakui lo powerless. 20 tahun Tommy sober itu juga karena merasa ya gue powerless dan gue memang mesti pakai caranya gue sendiri. Tapi dia nggak pernah loh misalnya bikin gue ngerasa enak hati kalau lagi nongkrong. Dia selalu kan gini, mbak lo mau minum apa gitu. Minum apa ya terserah, gue mau mulai dari gue minum air putih sampai gue minum yang beralkohol, dia mah santai aja. Dia tetap akan minum yang non alkohol dan segala macam. Dia nggak open, dia tidak membuka pintu ke situ gitu. Yang dia tahu ya gue powerless gitu. Jadi nggak denial sebenarnya yang paling bikin slide back ya. Ya kalau gue mau denial saat itu bisa dong. Iya. Kalau gue mau ngasih celah sedikit buat adiksi gue nih ya. Kan cuma nongkrong doang. Enggak enak sama Mbak Zoya nih. Mbak Zoya ngajak minum, masa gue nggak minum? Kalau gue mau ngasih celah nih sama kepala gue nih, ya gue pasti minum kan malam itu. Iya benar. Tapi abis itu ada afirmasi yang selanjutnya yang berlaku sama gue. One is too many, thousand never enough. Jadi lu besok bisa tidur di rumah santai karena lu habis minum, badan lu enak, besok gue nyari. Oh my god, iya ya, Tom, ya bener ya. Iya. I never really think that way. Iya. Maaf ya. Enggak. Besok gue nyari minuman tanpa lo tahu gitu kan. Iya, Dan habis itu gue akan memulai denial baru di depan lo. Lo oke nggak, Tom? Oke, gue nggak apa-apa. Oh my. Gue akan pasang image baru, personality baru. It's true. Iya, gue sih anteng-anteng aja. Iya. Besoknya gue nggak nyari, nggak ini, betul. ya kan. Nah, gue sering memakai kata-kata itu buat teman-teman pecandu yang mau pulih. Jadi gue selalu bilang gini, gue nggak mau jalanin. Jadi misalnya gini, gue karena sering kerja di rehab gitu. Misalnya ada orang bilang, gue nggak mau jalanin program rehab karena keluarga gue nggak dukung gue. Nah, iya. bahasa yang gue cerita sama lo tadi itu, gue balik. Cara berpikirnya gue balik. Gue bilang gini, sekarang gue tanya, yang susah itu keluarga lo kalau lo? Yang punya perasaan bete hari ini itu lo. Iya. Mungkin keluarga lo di rumah nih lagi ketawa-ketawa nih sama adik-adik lo, nyokap bokap lo lagi gembira, lagi happy karena lo nggak ada di rumah. Ternyata mereka happy banget jadinya gitu. Ya kan? Nah, nggak ada perusuhnya lagi. Maka which is pikiran lo hari ini lo salah gitu loh. Jadi kalau kita mau start recovery, kita perlu ya, kalau itu misalnya kita punya keluarga yang adiksi atau orang yang kita sayang, pasangan kita, suami kita, istri kita perlu ngomong begitu ke dia. Ya perlu nggak perlu. Ini kan gue bilang case by case aja. Case. Ada beberapa orang yang kadang-kadang gue balikin seperti itu. Nah, yang denial seperti itu ya kita perlu balikin. Iya, jadi jadi kayak testing realitinya mereka juga kali ya, Tom. Iyalah, itu kenapa dibilang recovery itu selfish. Recovery itu buat dia dan diri dia sendiri, buat kita dan diri kita sendiri. Kenapa? Karena recovery is selfish. Iya, karena yang ngejalanin itu kita. Mungkin saat kita ngejalanin sulit, yang di rumah tuh lagi makan enak, lagi tidur, lagi nonton TV, lagi angkat kaki, lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi santai. Dia nggak jalanin apa yang kita jalanin. So do it for you. Yeah. Oh, I see. Itu yang makes sense. Ya, make sense. Jadi memang ya benar ya, kita mesti benar-benar we doing it for ourselves gitu ya. Terus kayak untuk menjadi support system yang ideal, terutama sih selain keluarga kayak pasangan gitu, Tom, gimana sih? Pengaruh nggak sih istri lo gitu misalnya, atau yang lain gitu misalnya yang sebagai suami gitu ya, sebagai orang tua gitu, untuk menjadi support system tuh mesti gimana sih sebenarnya, Tom? Ya maksudnya gue tahu juga keluarga gue juga ada narkoba, bahkan berdarah-darah men.
kalau gue mengenal istilah ini Tom, apa namanya, tough love prescription, ya. Ada momen dimana gue harus memisahkan attachment antara salah satu adik gue yang narkoba dengan nyokap gue. Kalau gue melihat weak linknya, kelemahannya di keluarga gue itu adalah nyokap. Jadi nggak tegaan. Saat kita bilang, iya lu mesti masuk rehab gini-gini, nanti di rehab dia gini-gini gitu, kita udah dibilangin misalnya jangan dikasih duit, nanti anaknya gini, dikasih duit mama gue, gitu kan. Akhirnya jadi gini, secara tidak sengaja sebenarnya nyokap itu mencintai dia, tapi selalu memberikan segala sesuatu yang menjadi denialnya dia. Jadi enabling the denial. We can see that, my dad can see that, gitu. Everybody else in the house can see that, but my mom think that it's love. Nah, waktu kita kasih tough love prescription, kita memisahkan si nyokap dengan salah satu adik gue ini, gitu ya. Itu adalah menurut gue ya, itu adalah momen yang paling terberat yang pernah kami lalui bersama gitu sekeluarga. Karena kita yang benar-benar ngerti, you know we love you but we have to send you away. Lu mesti masuk lido. Karena masuk lido kan lu harus dengan keinginan lu sendiri gitu ya. It's so freaking hard gitu. Sampai kita tuh bikin momen dimana we forgive each other literally gitu. Itu kayak udah mentok karena udah melewati banyak banget rehab, banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Belum rehab alternatif dukun gitu ya. Untuk kita ngapain dukun, kita anaknya. Biasanya kan ada tuh orang tua yang masukin pengobatan alternatif ini gitu ya. Teman-temannya banyak yang nyaranin kayak begitu. Kayak dia kerasukan, gue bilang enggak, ini perilaku adiksi, dia bukan kerasukan gitu. You know, we have to fight with stuff like that. It's freaking hard Tom gitu. Sebenarnya does it really works? Apa enggak sih? Mungkin karena kita berhasil aja kita pikir itu sukses. Apakah itu berlaku secara general buat semua orang? This kind of tough love prescription. Oke. Pertanyaannya, pada saat yang keluarganya ini menjadi putih, apa aja yang rusak? Karena bergeser ke sana kemari ngejagain si kuningnya ini nggak pecah. Gue mulai dari yang pertama dulu. Role-nya pasti rusak. Do you wanna dance?